Pemirsa, semua pihak mensyukuri sengketa 4 pulau yang melibatkan Aceh dengan Sumatera Utara akhirnya selesai. Usai membahasnya secara bersama dan berdasar dokumen sejarah yang ada, Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek masuk wilayah Aceh. Salah satu yang jadi acuan adalah dokumen perjanjian Helsinki. Bagaimana sebenarnya isi dokumen Helsinki dan bagaimana agar kejadian serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang? Kita akan membahasnya dalam dialog sore ini dengan narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007, Profesor Hamid Awaludin, dan juga ada anggota Komisi 2 DPR, Ahmad Wazir Noviadi. Saya sapa dulu. Selamat sore, Prof. Hamid. Sore. Selamat sore juga Bang Opi. Sore. Iya, terima kasih untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Sebelum kita mulai diskusi, kita akan sama-sama menyimak pernyataan berikut ini. Ini kasus yang pertama setelah 20 tahun yang lalu, bahwa apabila ingin mengambil keputusan, kita harus membaca betul undang-undang Aceh, umpamanya undang-undang Aceh, MOU Helsinki. Karena situ jelas, apabila ingin mengambil, pemerintah ingin membuat keputusan atau apa tentang yang berhubungan dengan Aceh, harus dengan sepengetahuan dan konsultasi dan persetujuan daripada pemerintah Aceh. Nah, ini tidak dilakukan. Tapi alhamdulillah ini pembelajaran bagi si pemerintah, bahwa sebelum mengambil tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak, ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua. Tapi seperti katakan tadi Pak Wali Nanggro, bahwa ini merasa gembira karena selesai semuanya. Kita mau malam ini mau bicara serius, tapi karena sudah selesai, alhamdulillah ya mana. Tapi alhamdulillah sudah selesai, jadi tinggal silaturahmi. Ya, karena kita saling tukar pengetahuan tentang masalah di Aceh itu. Bagi beliau dan saya pasti perlu mengetahui tentang apa seharusnya dilakukan mengenai Aceh itu. Tapi sekali lagi terima kasih kepada Bapak Presiden, terima kasih Mendagri, dan juga justru Wakil Ketua DPR Pak Ahmad Dasko yang memimpin pertemuan ini, tentu juga mempunyai pandangan yang baik tentunya. Ya, pemirsa, kita langsung mulai diskusi pada sore hari ini. Saya langsung ke Prof. Hamid. Kalau kita tadi sama-sama menyimak pernyataan dari JK, alhamdulillah sudah selesai. Prof. Hamid, apakah Anda melihatnya ini memang sudah benar-benar selesai? Ya, untuk sementara ini, dan sangat saya syukur bahwa kemarin sore Bapak Presiden sudah menyatakan sengketa 40 itu berakhir karena dikembalikan ke pemiliknya. Terus terang, saya itu baru tadi malam tiba dari Amerika. Karena saya dengar heboh, jadi saya pulang cepat. Nah, dalam perjalanan ternyata sudah diputuskan dikembalikan ke Aceh. Jadi saya anggap masalah ini sudah settle. Karena memang ironi, tahun ini pada tanggal 15 Agustus kita memperingati 20 tahun perdamaian itu. Kok tiba-tiba ada ganjalan? Nah, semua berakhir kemarin sore. Sangat saya appreciate Bapak Presiden yang memiliki sensitivitas terhadap isu ini. Jadi beliau tidak melihat segi perdebatan hukumnya, segi administrasinya. Tapi ada sensitivitas psikologis dan sensitivitas sosiologis, kultural, sehingga beliau mengambil keputusan yang sangat decisif, sangat tegas. Kembalikan pulau itu ke Aceh. Terima kasih. Baik, Prof. Hamid, kalau Anda bicara soal sensitivitas dan bagaimana kemudian itu dihandle oleh Presiden kemarin dengan sangat cepat, tetapi kan sebelumnya memang sudah sempat keluar keputusan Mendagri ya. Ini mungkin bagi orang-orang yang pernah hidup di zaman
sebelum Helsinki itu ada dan mengalami bagaimana Aceh dengan segala konflik berkepanjangannya sebelum kemudian ada MOU di Helsinki. Apakah menurut Anda pemerintahan saat ini yang kemarin mengeluarkan keputusan bahwa 4 pulau itu adalah milik Sumatera Utara cukup paham dengan betapa sensitifnya isu ini? Jadi gini, cenderung orang menyalahkan Pak Tito sebagai Mendagri ya. Kalau saya tidak terlampau menyalahkan itu karena saya dengar pada tahun 2009 Pak Irwandi Gubernur Aceh mengusulkan nama-nama pulau milik Aceh ke pemerintah. Ternyata ke-4 pulau ini tidak ada masuk dalam daftar yang diusulkan itu. Oke. Lalu pemerintah Sumatera Utara mengusulkan juga daftar pulau dan ke-4 pulau ini dimasukkan di situ dan tidak ada objection keberatan dari pemerintahan Irwandi ketika itu. Nah mungkin karena dasar itulah yang dipakai oleh Pak Mendagri untuk mengambil keputusan pada saat itu. Saya nggak tahu latar belakangnya, terus terang saya nggak tahu latar belakangnya. Yang pasti kalau Anda tanya saya, apakah pulau itu milik Aceh? Dengan tegas saya katakan ke-4 pulau itu milik Aceh dari dulu. Dan saya bisa buktikan dengan dalil hukumnya itu. Kenapa ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Provinsi Aceh. Pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan NTV Prime. Sebelum diputuskan Presiden Prabowo Subianto, sengketa 4 pulau dikomentari Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Menteri Hukum menyebut penyelesaian sengketa 4 pulau merupakan wewenang Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Hukum baru akan membahas revisi Undang-Undang Provinsi Aceh. Wah, itu kalau itu kan itu diselesaikan di mana, nanti akan diselesaikan oleh Pak Mendagri, bukan domainnya Kementerian Hukum. Pak, tapi itu kalau kata Pak JK itu iya, masalahnya kan itu tupoksinya Kementerian Dalam Negeri, bukan Kementerian Hukum. Ya cukup ya. Pak, tapi itu kalau kata Pak JK itu Kemendagrinya cacat formil karena itu telah mengangkangi undang-undang itu. Ya, kalau itu dari Kementerian Hukum. nanti makanya saya bilang tupoksinya bukan di sini. Ya. Kita lagi mempersiapkan RUU tentang. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Prof. Hamid. Prof. Hamid, meskipun sudah diputuskan oleh Presiden, masihkah ada kekhawatiran dari Anda atau perlukah kemudian ada keputusan Presiden yang membatalkan Permendagri yang dikeluarkan pada bulan April lalu? Untuk menghindari ya perbedaan penafsiran ke depan, untuk menghindari ketidakpastian, saya kira memang harus ada Kepres. Oke. Ya, jangan. Karena itu lebih mengikat kalau kita pakai Kepres. Baik, kalau kemudian tadi kembali lagi ke pernyataan JK yang mengatakan bahwa ini sebenarnya bisa menimbulkan masalah yang besar. Kan JK sempat mengatakan bahwa sempat ada kumpul-kumpul malam itu, tapi kemudian akhirnya Presiden ambil alih dan memutuskan, tetapi ada kekhawatiran masalah besar. Masalah besar apa sebenarnya yang bisa terjadi kalau masalah kemarin itu dibiarkan berlarut-larut, Prof. Hamid? Ya, pertama, sensitivitas hubungan Aceh dan pemerintah pusat diwarnai oleh dinamika pasang surut sejak tahun 40. Alhamdulillah, konflik antara Aceh dan pemerintah pusat kan berakhir 20 tahun yang lalu dengan MOU Helsinki. Kalau Bapak Presiden kemarin itu tidak mengambil keputusan yang sangat tegas mengenai status ke-4 pulau itu masuk dalam wilayah Aceh, terjadi pergerakan protes lagi terhadap pemerintah pusat. Ya, dan di sini saya agak memberi catatan pernyataan gubernur kan, Gubernur Sumatera Utara ketika dia mengatakan kita berunding dari pagi sampai pagi pun tidak selesai, kita serahkan ke pemerintah pusat. Nah, ini isu seperti ini sangat sensitif di Aceh itu, sangat sensitif. Nah, karenanya ketika Bapak Presiden ambil alih, dan di situ saya puji ketegasan Presiden Prabowo
untuk melihat sensitivitas persoalan ini, saya membayangkan tidak akan ada lagi masalah. Itu yang dimaksud Pak JK sebenarnya. Protes, gelombang protes yang panjang dan besar. Anda kan sudah lihat kan? Iya. Sudah mulai angkat bendera GAM lagi dan sebagainya dan seterusnya. Iya, kalau Anda melihatnya sebenarnya Prof. Hamid, 4 pulau ini, siapa sih sebenarnya yang bersengketa? Rakyatkah atau ini sebenarnya masalah elit? Oh tidak, karena pulau itu ada penghuninya, rakyat kan? Ya, ada penghuninya, bukan unoccupied islands, ada. Itu yang saya katakan tadi, bahwa sejak tahun 65 sudah ada pemilik di 4 pulau itu dan disahkan oleh negara kan? Oleh agraria. Jadi bukan elit ini sebenarnya khusus Aceh. Kepentingan rakyat Aceh yang terusik. Loh, apa terusiknya? Kan dia tidak diusir. Kan begitu pertanyaannya kan? Iya. Ingat, yang namanya simbol kultur itu tidak bisa diukur dengan angka matematik. Saya lahir di sini karena itu, ini tanah saya, dan saya mati untuk ini. Nah, itu. Ada prinsip seperti itu dalam masyarakat. Artinya kondisi inilah yang terjadi. Baik, artinya sebenarnya kalau pemahaman seperti itu diketahui oleh orang-orang di Kementerian Dalam Negeri, seharusnya keputusan itu tidak keluar dong ya, Prof. Hamid? Ya, itulah yang saya katakan, harus memang ada studi komprehensif. Oke, baik. Saya beralih dulu ke Bang Opi. Bang Opi, Anda setuju tidak bahwa kemudian memang benar harus ada keputusan Presiden yang membatalkan Permendagri? Ya, saya kira itu langkah yang sangat tepat yang diambil oleh Bapak Presiden kita, Bapak Presiden Prabowo Subianto. Karena memang seperti apa yang disampaikan ke Prof tadi itu, ini sangat sensitif. Kita menjadi bagian dari sejarah bahwa kurang lebih 30 tahun pemerintah pusat dan pemerintah Aceh ini berkonflik. Sampai dengan akhirnya kita memiliki kesepakatan yaitu perjanjian Helsinki. Itu. Nah, ini sangat sensitif sekali ketika yang tadi 4 pulau tersebut boleh dicek KTP-nya orang itu adalah orang Aceh, isinya. Kemudian pembangunan di dalam pulau tersebut itu memakai APBD Aceh, itu kan, itu. Jadi ini saya kira ini adalah langkah yang sangat tepat yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto, dan kami juga berharap kami dari DPR bagaimana kami bisa mengawasi juga melihat bagaimana pemerintahan di bawah pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini kami kawal, termasuk juga Kementerian Dalam Negeri ini. Jadi kami juga berharap dapat memberikan masukan-masukan sejarah-sejarah agar tidak timbul lagi masalah seperti ini ke depannya. Saya kira seperti itu. Jadi prinsipnya saya kira memang Bapak Prabowo Subianto bersama juga dengan Bapak Sumidasko, bersama Mensesnek, bersama dengan Pak Tito memanggil kedua gubernur tersebut untuk memutuskan secara cepat hal ini, memutuskan bahwa ini kembali lagi ke Aceh, miliknya Aceh, dan dapat dimanfaatkan bukan hanya saja bermanfaat untuk masyarakat Aceh, juga masyarakat sekitar. Bahkan masyarakat yang Sumatera Utara pun nantinya apabila ini dapat dimanfaatkan, mungkin perikanannya, mungkin secara ekonomi, misal juga pariwisata atau energi, bukan hanya sebuah provinsi Aceh juga yang menikmatinya, bahkan provinsi Sumatera Utara yang berdekatan dengan provinsi Aceh pun saya kira ya dapat juga merasakan manfaat tersebut. Jadi saya kira sudahlah, kita berbangsa negara. Saya kira mengapresiasi yang setinggi-tingginya keputusan Pak Presiden segera menetapkan bahwa 4 pulau ini adalah milik Aceh, agar apa yang terjadi 20 tahun yang lalu itu tidak terulang lagi. Seperti itu saya kira. Baik, Bang Opi, ini kira-kira dari Komisi 2 sendiri rencananya apakah tetap akan memanggil Mendagri dan jajaran untuk kemudian belajar dari kasus ini tidak mengulang di pulau-pulau lain yang saat ini masih bersengketa? Ya, tentunya nanti kami di dalam Komisi 2 nanti bersama dengan seluruh fraksi akan kami dalami kembali. Ini juga sebagai dasar bahwa bagaimana bahwa negara Indonesia ini memiliki sekian ribu pulau.
banyak sekali daerah-daerah tentunya yang perbatasan-perbatasan, baik itu provinsi antar provinsi maupun kabupaten kota, yang sampai sekarang pun masih ada konflik-konflik antara tapal batas. Seperti itu. Tentunya ini kami bekerja sama nantinya dengan pemerintahan sekarang, Pak Mendagri dan juga Pak Prabowo Subianto, kami sebagai DPR tentunya akan membuat suatu mekanisme yang nantinya bisa secara jelas bagaimana tapal batas ini nantinya bisa menjadi satu payung hukum bagi provinsi maupun kabupaten yang mana di mana dan siapa yang bertanggung jawab daerah tersebut. Tapi jangan sampai, yang paling penting lagi adalah negara kita sekarang lagi membutuhkan tentunya kesatuan dan persatuan kita. Kita jangan sampai terpecah belah, karena semangat kita adalah bagaimana kita jangan sampai terpecah belah. Seperti itu, terima kasih. Oke, Prof. Hamid, mungkin terakhir ini catatan untuk pemerintah agar kemudian bisa lebih hati-hati dan lebih sensitif lagi ketika memutuskan sengketa antar pulau. Apa saja yang sebenarnya harus dilakukan sebelum kemudian mengumumkan dan memutuskan? Pertama, memang harus perbanyak dialog. Kemudian hilangkan cara berpikir bahwa persengketaan perbatasan itu tidak usah kita dialogkan, bawa saja ke pemerintah pusat, biar pemerintah pusat yang putuskan. Cara berpikir itu tidak akan pernah menyelesaikan soal. Ya. Jadi harus aktif berdialog dengan daerah-daerah yang mengklaim wilayah yang ada. Jangan semuanya harus secara sepihak diputuskan oleh pemerintah pusat. Karena ini kan masalah sensitif. Bukan sekedar masalah lokasi nih. Itu menyangkut masalah sejarah, menyangkut harga diri. Jadi jangan lihat aspek ekonomi belaka kalau masalah ini. Oke. Ya, aspek kesejarahan itu penting. Baik. Baik, terima kasih Prof. Hamid dan Bang Opi untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Dan pemirsa, tetaplah bersama NTV Prime. Usai jeda kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Sesaat lagi.